Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kebaikan hidup kita di dunia, yang teristimewa adalah keselamatan kebahagiaan kita di hari akhirat insyaallah. Kemudian daripada itu mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, kembali mari kita mendekati pemahaman atau mendekatkan pemahaman kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nasihat termulia adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala. Ajakan yang sempurna, ajakan yang mengajak kepada kebahagiaan adalah ajakan dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesuksesan. Akan tetapi tidak semua manusia mendapatkan jalannya sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Begitulah menurut mereka, atau mendasarkan kebahagiaan itu, kesuksesan itu sesuai dengan apa yang mereka pahami. Sebuah tulisan, yakni ungkapan dari Donald Trump. Beliau ya kita kenal, orang nomor 1 di Amerika. Beliau menyatakan bahwa kesuksesan itu dapat diraih satu-satunya jalannya adalah hanya dengan bersungguh-sungguh. Ya. Jadi kesuksesan itu, kata beliau, adalah dengan kesungguhan. Tidak ada kesuksesan, kata beliau, kecuali dengan kerja keras. Itu satu pendapat. Dan bahkan kita bisa mengatakan itu mungkin ada benarnya. Akan tetapi bagaimana kesuksesan yang sebenarnya, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya pencipta atau pemilik daripada kesuksesan itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kesuksesan itu. Kalau Donald Trump mengatakan yang paling inti
kunci daripada kesuksesan adalah kerja keras, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya itu menempatkannya pada posisi yang terakhir. Itu berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah atau jadikanlah jalan-jalan untuk menyampaikan kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabili, dan berjihadlah di jalannya. La'allakum tuflihun, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian sukses, pasti kalian beruntung. Kita melihat dasar kesuksesan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak ada kesuksesan kalau tidak dimulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala memulainya, yakni iman. Perintah pertama nareko maelok kita sukses, maelok kita bahagia, tepe. Iman inilah yang pertama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk perintah beriman diawali dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Pekoga batena puang Allah taala jalorangi akuasa ngenna sarekwam mengiman cajita itu matepe adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah milik Allah dan tidak atau bukan milik yang lain. Kita ambil sebuah contoh. Maka dipang Allah Subhanahu wa taala, Allahu anzala minas samaa'i ma'a. Wang Allah taala paturung itu oleh rilangi buai. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu kemudian Allah menghidupkan bumi atau tanah yang telah mati. Inna fi dzalik, yang demikian itu adalah la ayatin, menjadi tanda liqaumi yasma'un, bagi kaum yang mendengarkan nasihat. Ayat mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa yang bisa mendatangkan air hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa menurunkan air dari langit kecuali hanya Allah. Yang kedua, bahwa tidak ada kehidupan tanpa air. Air itu sangat banyak manfaatnya. Semua yang ada di bumi, termasuklah kita manusia ini, sekian puluh persen itu adalah air. Lalu kemudian kebutuhan kita untuk hidup itu adalah air. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, saya yang kuasa. Iya makuasa, sapa no narekotimo kiiga mulai paturung ibusie. Sekalipun melibatkan pawang-pawang hujan, itu tidak mungkin kalau Allah tidak sampai menghendaki untuk turunnya hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menunjukkan kekuasaannya, maka perintahnya
beriman kepadaku. Atau peko baru satu napai waina puangi, belum lagi udara, belum lagi cuaca, belum lagi pergantian siang malam, yang kesemuanya itu tidak ada yang mampu untuk mendatangkannya atau melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama perintahnya iman. Kalau tidak mau percaya, tidak mau beriman, padahal kekuasaan Allah sudah ditunjukkan, itu ancaman. Ketika kamu tidak mengimaninya, mempercayainya, maka yang pantas bagimu adalah siksaan yang pedih. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berarti iman yang bagaimana? Selanjutnya lanjutan ayat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu buah daripada iman yang dihasilkan dengan amal saleh yang terus menerus, yang dihasilkan dengan amal saleh yang setiap saat meningkat kualitasnya, meningkat kuantitasnya, sehingga mendatangkan takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan takwa itu sumber daripada kebahagiaan, kesuksesan. Kenapa? Dia gaga amalak natarima puangimu maga kesinna mu maga lopona narekotania dasar takwa. Innama yataqabbalallah minal muttaqin. Hanya saja amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya orang yang bertakwa. Maka Allah mengisyaratkan beriman, lakukan amal saleh untuk menjadikan dirimu atau meningkatkan dirimu menjadi manusia bertakwa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak bisa sampai kepada suatu tujuan kalau kita tidak tahu jalannya menuju kepada kesuksesan, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah artinya carilah, lakukan amalan-amalan andalan. Kerjakanlah amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan perhatiannya khusus kepada kalian, kepada kita. Yang mana tidaklah mesti bahwa nanti besar, tidaklah mesti bahwa itu muluk-muluk, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali, sebaik-baik daripada amal itu madama wa in qalla, yang terus menerus sekalipun sedikit atau sekalipun kecil. Mak batu tapi cicemi, mak batu masumange, tetapi hanya beberapa waktu setelah itu mundur, setelah itu selesai. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, kalau di awalnya ketika memulai urusan adalah binniyat, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu kalau sudah benar niatnya, ya itu sudah bagus. Tapi penilaiannya tidak hanya di awal,
tapi sudah mulai benar di awalnya, maka yang diperhatikan, yang diterima atau yang dicatat adalah yang sampai pada akhirnya. Dan itu memang sesuai dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, engkau tahu naola ni napugau ni lales surugai, yang beberapa puluh tahun napugau ro lales surugai, tetapi tiba-tiba akhir kehidupannya dia tinggalkan lalu melaksanakan atau melakukan jalan perbuatan untuk masuk neraka, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billahi min zalik. Itu sehingga ada namanya husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ada orang yang juga, maka tidak boleh kita memandang enteng orang yang kelihatannya masih jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu tentang keadaan dan masa depannya. Maita napugau dia sengi anu salah, tetapi tiba-tiba menjelang akhir kehidupannya, ya mungkin ada istilah 5 tahun atau bahkan kurang dari itu, dia berubah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang perubahan itu, tentang arah dan perjalanannya, maka tiba-tiba dia sadar lalu kemudian meninggal atau wafat. Di saat itu dia mati dalam keadaan melakukan amal orang-orang soleh atau amal-amal penghuni surga. Berarti itu adalah otomatis masuk surga. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, jadikan amal-amal andalan. Aga kira-kira diatuanang poler yang malatta. Amal apa yang merupakan rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak diketahui orang lain, yang mungkin tidak tertangkap oleh kamera dan seterusnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perhatiannya kepada kita. Maka itu adalah wasilah, itu yang diperintahkan. Carilah jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan amalan yang mungkin kecil, tetapi orang tidak bisa atau tidak mampu melakukannya secara terus-menerus, lalu kemudian kita melakukannya dengan tertib dan terus-menerus, akhirnya kita bertemu dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, barulah wajahidu fi sabili, berjihadlah di jalannya. Kalau kita perhatikan, mengapa jahidu fi sabilih itu yang kemudian atau itu yang keempat, adalah isyarat bahwa iman tidak mungkin kalau bukan jihad. Maka perbedaan antara Donald Trump dengan orang beriman, kalau Donald Trump menganggap bahwa kerja keras itu adalah kesuksesan, itu semata sukses dunia, bukan akhirat. Tetapi dunia dan akhirat sukses dengan kesungguhan, dengan jihad kita. Iman tidak bisa berjalan tanpa jihad, tanpa kesungguhan. Begitu pula takwa. Derajat takwa dari iman itu tidak akan meningkat, tidak akan sampai ketika tidak ada jihad, tidak ada kesungguhan. Dan selanjutnya demikian pula lah halnya dengan wasilah atau amal-amal yang kita andalkan untuk menjadi untuk menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala perhatikan kepada kita semua.
biasa temang kalinga bahwa ada orang, ada dari kalangan sahabat yang biasa-biasa tapi cukup memancing perhatian makhluk yang ada di langit yang namanya malaikat. Kenapa atau apa penyebabnya? Itu adalah karena salah satu di antara amalan yang dia lakukan atau dia yang amalkan, lalu kemudian belum sempat atau tidak ada yang lain yang melakukannya seperti cara dia yang melakukannya atau mengamalkannya. Sekarang kita kembali. Ternyata iman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan awal daripada al-Islam ini, itu adalah iman yang Allah Subhanahu wa taala inginkan buat kita menjadi dasar atau modal di dalam melaksanakan segala hal atau perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah untuk beriman ini secara berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Maka salah satu di antara peristiwa yang pernah terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah sahabatnya, lalu kemudian salah seorang sahabat bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, ketika kita berbicara tentang iman, maka saat itu kita seolah-olah memang sudah di depan mata surga Allah Subhanahu wa taala, sudah nyata. Tetapi ketika kita semua berpisah, sudah di luar masjid, sudah di luar majelis, maka seolah-olah dunia yang kita saksikan membuat kita lupa dengan apa yang tadi kita telah saksikan dengan nyata, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyampaikan, makanya iman itu punya tingkatan. Yang kedua, iman itu dipertahankan. Ketika iman tidak dipertahankan, maka hari ini atau saat ini kita berada dalam posisi iman yang level tinggi, tetapi berubah atau bisa berubah itu karena berubahnya atau bergantinya waktu. Maka bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu tidak sempurna kalau tidak dengan penuh keistiqomahan. Itulah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta." Beristiqamalah kalian sebagaimana yang diperintahkan. Istiqamah bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tetapi istiqamah hatta ya'tiyakal yaqin. Itulah yang dimaksudkan bahwa amalan-amalan andalan itu adalah amalan yang kita memang lakukan dan tidak pernah berniat untuk meninggalkannya, tetapi malah mencari atau mengupayakan bagaimana supaya maksimal dalam pelaksanaannya, sempurna di dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dalam kejadian yang lain, seorang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta nasihat. "Oh sini ya Rasulullah, nasihati kami, berikan kami tuntunan, berikan kami pesanan, wasiat, supaya kami tidak akan lagi bertanya kepadamu atau selain daripada engkau." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Qul amantu billah summa istaqim. Katakan saja, mengaku saja, yakinkan dirimu, saya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, summa istaqim, lalu beristiqamalah dengan pengakuan imanmu. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan iman itu terlebih dahulu. Allah memulai perintahnya untuk beriman dengan mengingatkan kepada kita semua, kenapa mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita memang telah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hasil dari keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakini, karena tidak ada yang memiliki kekuasaan seperti Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang patut disembah selain daripadanya. Karena tidak ada yang bisa memberikan perintah yang dapat menyelamatkan, mendatangkan kebaikan dunia apalagi akhirat, maka ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berfirman, wala tattabi ahwa'al ladzina la yu'minun aw la yuqinun. Jangan engkau mengikuti kemauan atau kehendak orang-orang yang tidak beriman, yang tidak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Beriman kepadaku berarti mentaatiku. Taati perintahku, laksanakan perintahku, taati aku dengan meninggalkan laranganku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa jangan seperti orang-orang yang menjadikan penilaian dan pemikirannya adalah dasar yang keliru. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan kepada kita semua peringatan yang sudah berulang-ulang kita dengarkan. Fa'ammal insan iza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Manusia yang tidak yakin pada kekuasaan Allah, manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendasarkan kebahagiaan itu atau kemuliaan itu adalah pada harta mereka. Sehingga mereka ketika mendapatkan harta, mereka merasa kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memiliki pemikiran yang demikian. Wa amma idza mabtala, kalau diberikan ujian faqadara alaihi rizqa, dikurangi atau diukur kadar daripada rezekinya, yaqulu rabbi ahanan, Allah menghinakanku, Tuhanku menghinakanku. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita tidak senang atau tidak menyukai orang-orang yang merasa diri atau minder dengan kemiskinan. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malas. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemalasan itu adalah sifat orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maksudnya jangan karena mensyukuriku atau mentaatiku engkau sampai menjadikan dunia ini sebagai penghalang.
maga sibuknu untuk urusan linomu, ingatlah bahwa urusan akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Apa maksudnya? Dahulukan perintah iman. Betapapun besarnya perhitungan kita dengan keuntungan, maka dahulukanlah keuntungan iman yang akan mengantarkan pada keselamatan. Engkau sedih maelok di bahasa ugi, agaro adalah pahala. Apa itu pahala? Bisyawara ugi nasengi tawe pamale. Tapi sebenarnya yang tepat adalah saro. Pahala itu saro. Kenapa atau apa dasarnya? Karena segala yang kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dilipat gandakan. Di palpimanan, engkamanan lebina. Ya, bahasa Bugisnya adalah di palecun-lecuna. Dilipat gandakan itu adalah keuntungan. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iman? Itu karena Allah menghendaki kita semua beruntung. Itu yang di akhir ayat tadi. Setelah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat keberuntungan. Semua yang kita lakukan, semuanya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kaitkan sedikit pun untuk keuntungan kehidupan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan pahala dengan sempurna kepada kita semua. Itulah yang menjadi dasar tuntunan dari agama kita. Kita melihat Islam dengan syahadat atau dengan pengakuan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis Jibril. Apa itu Islam? Itulah syahadatu alla ilaha illallah, atau kesimpulannya rukun Islam. Rukun Islam inilah teori daripada agama kita. Apa atau bagaimana pengembangan teori untuk menghasilkan keuntungan yang besar? Disitulah dalam pengaplikasian rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita melakukan rukun Islam ini, maka itulah yang akan menghasilkan kesuksesan yang meraih keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan sempurna ketika kita mengamalkannya terus-menerus, akan menghasilkan ihsan atau tidak lagi menggantungkan apa atau sesuatu yang kita lakukan dengan keuntungan dunia, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ihsan, diartikan bahwa anta'budallah ka'annaka tara. Kumusompa ni Puang Allah Ta'ala samanna muita, seolah-olah engkau melihatnya. Wa illam takun tara, jika engkau tidak sanggup bahwa Allah engkau melihatnya, maka engkau meyakininya. Innahu yaraka, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka ketika itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistiqomahan yang kita upayakan akan melahirkan ihsan.
yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dek nagaga lain dia katai. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan mendatangkan sebuah kesimpulan bahwa kita berbagi dengan Allah. Mak bagi tesiba fong Allah Subhanahu wa taala, bagi tugasku puang untuk murusuki agama ta. Tapi tugas tak ini puang untuk murusuki atu-atu ngeki. Kita punya tugas adalah bagaimana mengurus agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkewajiban untuk mengurusi segenap apa yang menjadi kebutuhan kita. Kau ini elok sendiri, maka itu tidak mungkin. Maka kita diajarkan doa, Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Puang, ini puang tetut cale-ale, tidak membutuhkan bantuan dari pihak manapun. Lalu kemudian birahmatika astaghis, degaga yang tidak ada yang kami inginkan, tidak ada yang kami harapkan kecuali rahmatmu. Maka aslih li sya'ni kulla, tapada ciana lalu kak kasih keada aku semuanya sininna keada aku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, ajak lalu tarenga ia tomha murusuk ya lew walaupun sekejap mata. Artinya apa? Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadi harapan kita, tumpuan kita. Tidak ada yang bisa memuliakan kita kalau Allah tidak memuliakan kita. Dan kita mengulangi kemuliaan itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itulah perintah awal daripada kebahagiaan. Yang kedua, bahwa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah sifatnya permanen. Agadiasem permanen, itu tidak akan berubah. Sejak ditetapkannya itu adalah kebaikan. Amal saleh atau kebaikan itu tidak akan berubah sampai akhir zaman. Maka berusahalah untuk melakukannya, fastabiqul khairat, dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu pula sebaliknya, larangan Allah Subhanahu wa taala sifatnya juga permanen, tetap tidak akan berubah. Tidak ada perubahan dengan berkumpulnya orang membicarakannya. Dekna perlu didiskusikan untuk mencari bagaimana supaya dilarang bisa berubah menjadi boleh. Karena itu adalah sifatnya sudah permanen. Apa yang permanen dengan larangan Allah Subhanahu wa taala? Yang permanen dan tetap adalah siapa yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti menjerumuskan dirinya pada kehinaan, atunangan dunia apalagi akhirat. Lalu kemudian selanjutnya mari kita berusaha untuk senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala buat kita itu adalah bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang ujungnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah tetap, lambat ataupun cepat kata orang. Artinya kalau tidak di dunia itu pasti di hari akhirat. Oleh karenanya marilah kita dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala
kita berupaya untuk menghayatinya lalu kemudian mengamalkannya, karena tidak ada jalan menuju kepada kebahagiaan kecuali dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah, kesimpulan terakhir adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula larangannya. Itu adalah panggilan dan seruan kepada keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita, memanggil kita, menyeru kita, itu tidak lain adalah supaya kita menuju kepada tempat keselamatan. Perintah kita laksanakan, itu adalah untuk kesenangan dan kebahagiaan kita di hari akhirat. Larangan yang kita tinggalkan, larangan yang kita jauhi, itu adalah dalam rangka menjauhkan diri dari ancaman, siksaan dan penderitaan, dan berada pada tempat keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan buat kita semua. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang menerima panggilan dan seruannya, ajakannya menuju kepada keselamatan. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.